Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa aktivitas peribadahan dalam Islam hanya dua, yakni pertama, upaya penegakan hak-hak Allah, hakukul atau upaya mengadakan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua adalah hukukul ibad atau hablum minannas, memenuhi hak-hak sesama hamba atau mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Ada dua. Kemudian peribadan itu juga diterangkan dalam dua hal pula, yakni rukun iman yang terdiri 6 poin dan rukun Islam yang terdiri dari 5 poin. Nah, kedua hal inilah yang diabadikan dalam gambaran surga di surah kedua Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka ganjarannya adalah kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yani berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka ada kebun-kebun, ini kebun iman maksudnya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Telah dijelaskan mengapa kebun ini hubungannya dengan sungai, sebab sebagaimana di dunia ini, bagaimanapun hebatnya suatu kebun, beraneka ragamnya benih-benih yang di dalamnya, jika tanpa adanya aliran sungai, kebun itu tidak akan tumbuh, benih itu tidak akan tumbuh, berkembang, membesar, berbuah, segala macam, tanpa adanya aliran sungai. Begitu juga iman, sekedar iman, jika tidak diiringi dengan amal soleh, maka iman tadi tidak akan tumbuh berkembang, tidak akan membuahkan buah-buah iman yang luar biasa. Berupa apa? Berupa akhlak rohani yang terpuji. Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa tujuan beribadah itu, tujuan menyembah Allah Ta'ala itu sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, adalah supaya dalam pribadi orang yang beribadah itu memiliki pribadi surgawi, bukan pribadi jahanami. Jadi inilah sebenarnya tujuan daripada ibadah, takhlaqu bi akhlaqillah. Ciptakanlah dalam diri kalian akhlak terpuji Allah SWT, yakni sifat-sifat tasbihiyahnya sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya adalah oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah, Rasul Allah, pembawa syariat yang terakhir dan tersempurna. Atas dasar inilah mengapa dikatakan dalam Al-Quran bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini dalam surah As-Saff. Apapun yang ada di seluruh langit dan apa jua pun yang ada di bumi bertasbih. Bertasbih itu adalah menyanjung kesucian Allah Ta'ala, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, inilah bicara tentang iman. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang mengaku beragama, hei orang yang mengaku beriman kepada adanya Tuhan, kepada adanya akhirat. Mengapa kalian, yakni mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi ini semacam celaan, tapi sebenarnya bukan celaan, tapi ada hakikat yang luar biasa. Di sini dikatakan, mengapa kalian hanya pandai mengatakan kebenaran yang kalian sendiri tidak mengamalkannya.
Paling-paling hanya menyuruh kepada orang lain, kalau kamu harus begini, harus begitu, harus melaksanakan ini, harus melaksanakan. Tapi dirinya nggak pernah melaksanakan. Nah, inilah Allah sangat benci kepada orang hanya pandai menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi dirinya tidak melaksanakan kebaikan. Jadi yang dipanggil di sini adalah ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ya. Selanjutnya dikatakan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Adalah sesuatu yang paling dibenci di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Di sini dikatakan kabura maktan, sangat besar kebencian Allah Ta'ala. Di sini bukan berarti Allah Ta'ala itu murka, karena Allah Ta'ala manusia itu mau beriman, mau tidak, mau berkorban, mau tidak ada urusan dengan Allah Ta'ala. Tapi hubungannya dengan manusia sendiri. Nah, kemarahan Allah di sini adalah bukan dalam arti kemarahan karena merasa tidak dihargai, merasa tidak disembah oleh manusia. Melainkan jika itu tidak dilaksanakan, kalian sendirilah yang akan menanggung akibat buruknya. Inilah bedanya kemarahan Allah Ta'ala dengan kemarahan manusia. Kemarahan pada manusia ada hal yang sifatnya hubungan dengan untung rugi pribadi. Tetapi Allah Ta'ala tidak demikian. Biarpun ada masalah murka, masalah marah, ataupun apapun, bukan artinya hubungannya dengan diri pribadi Allah Ta'ala yang maha suci, tapi berkenaan dengan manusia itu sendiri. Jadi di sini dikatakan kembali kepada ayat, hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Yani bahwa perbuatan orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, termasuk juga Muslim, orang-orang Islam, hendaknya sesuai dengan pernyataan-pernyataannya. Jadi antara perbuatan dengan perkataan harus ada sesuai. Ya, pernyataan itu artinya iman, perbuatan itu artinya amal saleh. Karena itu tadi dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sekali lagi, perbuatan seorang muslim atau orang yang beriman itu hendaknya sesuai dengan pernyataan-pernyataannya. Bicara sombong, kosong melompong, hanya membawa seseorang tidak keruan kemana arah yang ditujunya. Dan pernyataan-pernyataan dengan lisan yang tanpa disertai perbuatan-perbuatan nyata adalah berbau kemunafikan dan ketidaktulusan. Burung beo bisa dilatih mengucapkan assalamualaikum. Bahkan ada yang bisa dilatih membaca surah Al-Fatihah. Tapi apakah dengan ucapannya itu membuat dia menjadi masuk surga? Tidak, paling-paling harganya menjadi mahal. Itu burung beo. Tapi manusia, bagaimanapun fasihnya dalam beragama, bagaimanapun luasnya cerita tentang masalah agama, tetapi jika kefasihan itu tidak ditunjang dengan pelaksanaannya oleh dirinya sendiri, maka sekedar pandai berkata-kata itu tidak disukai Allah SWT. Sekali lagi, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Adalah sesuatu yang paling dibenci di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Inilah hubungannya dengan jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa iman itu harus disertai amal saleh. Selanjutnya Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berperang di jalannya berjajar-jajar, bersaf-saf, ya, bersaf-saf, berjajar-jajar, seperti bagaimana dalam saf-saf salat, ya, berjajar-jajar dalam barisan yang kokoh. Mereka itu seolah-olah bunyanun marsus, suatu bangunan yang kokoh, suatu bangunan yang kokoh. Kita tahu bangunan itu terdiri dari berbagai macam komponen, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ditata demikian sesuai dengan sifat rububiyah, maka terjadilah suatu bangunan yang kokoh.
semakin luas pengetahuan yang dimiliki, maka bangunan pun akan semakin terpuji. Nah, atas dasar inilah, karena Allah SWT sebagai Rabbul Alamin memiliki ilmu yang sangat sempurna, maka tatanan alam semesta yang diciptakannya itu menimbulkan pujian. Sebab dipandang dari segi manapun tidak ada celah, tidak ada cacat di alam semesta ini. Karena itu dikatakan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Selanjutnya Allah berfirman ya tentang Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku, mengapa kalian selalu menyakitiku padahal kamu mengetahui aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kamu sekalian." Maka apabila mereka yaitu Bani Israel menyimpang dari jalan yang benar, Allah pun menyebabkan hati mereka menyimpang. Sebab Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik dan durhaka. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah menyesatkan orang. Tidak pernah. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang disesatkan Allah bukan artinya Allah yang menyesatkan. Karena tadi bahwa di sini dikatakan apabila mereka semakin menyimpang dari jalan yang benar, dari petunjuk Allah melalui Rasul-Rasul Allah, maka Allah pun akan menyebabkan hati mereka. Inilah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat inilah yang di alam semesta namanya menjadi hukum alam. Hukum sebab akibat inilah yang di dalam masalah kerohanian disebut hukum syariat. Jadi antara hukum alam dan dengan hukum syariat selalu sejalan. Tidak ada pertentangan, bahkan saling memperkuat. Jika manusia belum mengerti tentang hukum syariat, minimal mengertilah hukum alam. Bahwa dalam hukum alam yang merupakan rangkaian hukum sebab akibat, ada baik buruk yang akan dialami sesuai dengan sikap manusia, begitu juga dengan masalah syariat. Insya Allah masalah ini akan diuraikan pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.